Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bikaos bersama Kang Anaris on stage. Dan kalian jangan pernah meninggalkan channel yang luar biasa ini, penuh dengan inspirasi. Bikaos channel inspiratif. Wes. Nah gitu Mas Bambang. Jadi kalau saya buka acara harus kayak gitu. Ini formalitasnya. Harus heboh. Wih gitu ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sedulur-sedulur semuanya, pagi hari ini di hari yang begitu cerah dan suasananya syahdu ya. Pokoknya nanti syahdu ya Bang ya. Syahdu sekali. Nah, saya berkunjung kepada sahabat, teman yang istimewa luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Mas Bambang, wes panjangnya Bambang Susanto, betul? Iya, betul. Masya Allah. Oke, Mas Bambang, nih aktivitas hariannya apa ini sekarang nih? Aktivitasnya sekarang ya ngaji. Masya Allah, wah, ternyata Ustadz. Ngaji, terus apa lagi nih? Ya ada melayani pasien-pasien yang untuk permintaan ruqyah. Wih, pengobatan. Bisa ngeruqyah ya? Iya, mana masih. Wah, luar biasa ini. Ini suasananya memang kayak gini ya. Ini nggak dibuat-buat ya. Bisa menerawang nggak? Oh, menerawang. Ini kita karena gambari Mas Anaris. Tapi saya bisa, kayaknya ada suara-suara loh. Suara apa? Oh, gemericik air. Bicara tentang aktivitas kesehariannya Mas Bambang ini ya banyak sekali sebenarnya ya. Juga punya banyak hobi juga ya. Ya, ada beberapa. Dan beliau adalah pebisnis. Jadi beliau itu entrepreneur. Ustadz entrepreneur. Suka ngeruqyah orang. Ya gitu ya. Nah, sekarang ini untuk bisnisnya yang masih jalan apa ini Mas Bambang? Kalau bisnis yang jalan sekarang ada itu donat ya. Fresh donat. Fresh donat. Iya, itu sirkah juga dengan jamaah yang kemudian sekarang dijalankan itu outletnya di Kasihan sana. Kasihan, tahu Kasihan? Mesake? Mesake. Dari dulu Kasihan. Iya, itu di sana. Ya ada juga hobi dulu main ikan ya, sekarang masih situ ikannya. Cuma buat hiburan aja. Kalau dulu kan buat bisnis ya, kayak waktu lagi boomingnya ember. Ember, oh ini namanya ikan di dalam ember. Ya, awal-awalnya corona itu kan agak booming tuh itu. Terus sempat pelatihan di mana-mana itu. Terus sekarang udah agak landai. Terus ya jalan aja. Oke. Masya Allah, wah, memang naluri seorang pebisnis itu nggak akan berhenti ya. Cari kejar, sekarang turun, nyari lagi atau meng-create lagi bisnis yang kemudian bisa berjalan luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong soal ruqyah ini. Ini kalau mau meruqyah itu apakah memang dulu punya hobi mencari tempat-tempat yang angker, kemudian melakukan uji nyali kan gitu, kemudian bisa melihat sosok-sosok tertentu ya gitu ya, atau gimana ini kok bisa tertarik dengan ruqyah ini ya? Atau ruqyah itu sendiri apa sih Mas Bang? Iya, jadi perlu yang diketahui bersama teman-teman sekalian bahwa kenapa kok kemudian saya tertarik dengan ruqyah itu ya. Jadi itu berawal dari masa kecil ya. Masa kecil itu kan banyak dari kita ini kan suka ditakut-takuti dengan situ ada ini ada itu kan gitu. Kadang sampai itu menjadi ketakutan yang terus menerus hingga dewasa kan itu. Benar. Sampai kemudian membuat kita bertanya jangan-jangan enggak sih yang seperti itu. Dan memang faktanya ternyata memang ya kadang muncul kadang enggak kan gitu. Oh iya, memang ada ya muncul kayak gitu ya. Kadang. Wah, orang ngeden-ngeden ini loh Mas. Yakin nang omahmu ya aku ya. Cuma nanti bisa muncul tuh pada orang-orang tertentu. Nah, tidak pada semua orang. Semoga saya tidak. Nah, itu setelah saya banyak belajar, terus karena ingin menanggulangi rasa takut yang ditanamkan dari kecil sama orang-orang gitu kan, sampai ketemulah sebuah siaran YouTube itu ya, yang itu ada acara bagaimana pelepasan seperti tenaga dalam, bagaimana menangani orang kesurupan dan sebagainya. Di situ ada tertulis ruqyah gitu. Ruqyah ini apa? Baru kemudian kita mencari tahu kan. Masya Allah, ternyata ruqyah ini pengobatan yang salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi itu keren. Jadi ruqyah itu sendiri sebenarnya
ada tuntunannya ya. Ya, Dan memang itu semacam terapi atau pengobatan. Ya, terapi pengobatan. Oh, terapi pengobatan. Karena kan kalau nonton di beberapa channel televisi itu kita ada ruqyah dan seterusnya itu seakan-akan kemudian dalam benak kita itu nyambung dengan mengusir jin dan John. Jini. Wah, ini kuno banget ini. Nah, itu ya. Jadi kayaknya mengusir jin. Nah, itu apakah memang jin itu kelihatan? Ya gitu, ya. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Yang ruqyah tadi. Ruqyah tadi ya. Jadi ruqyah itu setelah dipelajari ya. Alhamdulillah. Jadi setelah dulu saya mulai tertarik dilihat di YouTube ya, dengan beberapa praktisi ruqyah yang sudah terverifikasi lah ya, bagaimana kesyar'iannya. Karena kan ternyata banyak ruqyah yang syar'i, tapi ada juga ruqyah yang syirki. Maksudnya itu ruqyah yang syar'i sesuai tuntunan Islam, ada juga ruqyah yang itu ternyata hanya praktek perdukunan yang dikemas dengan busana keislaman. Gitu. Berarti ruqyah kaleng-kaleng. Nah, itu setelah dipelajari, kemudian alhamdulillah ketemu juga dengan salah satu guru saya, Ustadz Ibnu Alwan ya. Ustadz Ibnu Alwan. Ya, Ustadz Ibnu Alwan. Dari mana itu? Sekarang tinggalnya di Serang, di Banten. Serang. Tahu Banten ya? Ya, hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Banten ibu kotanya di Serang. Iya, di Serang terus. Di Serang terus. Nggak pernah pindah. Oh iya. Itu banyak belajar dari para guru ya, termasuk Guru Ibnu Alwan itu, masya Allah. Ternyata ruqyah ini secara arti memang secara bahasa dia adalah maknanya bacaan. Ya. Bacaan. Maksudnya apa? Bacaan mantra-mantra. Jadi memang sejak zaman Rasul itu, sebelum zaman Rasul bahkan itu sudah banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar itu, baik itu dari gangguan jin dan sebagainya. Nah, yang itu dengan diterapi dengan pengobatan mantra-mantra, bacaan ruqyah. Hanya saja mantra-mantra sebelum Rasul ada itu mantranya mantra-mantra kesyirikan. Yang itu disandarkan minta tolong kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Minta sama jin penunggu pohon, jin penunggu batu dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi jin disuruh ngusir jin. Jin ketemu jin. Jin ketemu jin, mana yang kuat? Itu. Gitu. Nah, baru setelah Rasul itu kemudian Rasul ada seorang sahabat yang meruqyah itu sama Rasul ditanya, kamu ngerti kok Al-Fatihah bisa buat meruqyah? Karena memang ya Al-Quran sendiri mengatakan ya Rasul bahwa Al-Quran adalah obat. Sebagaimana Quran surat Al-Isra itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu di dalamnya ada sebuah obat penawar. Betul. Dan itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, Masya Allah itu. Dan ternyata sudah benar berarti ruqyah kamu kan itu. Dibenarkan. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada ruqyah yang itu syirik ya. Yang tadi itu syirik. Jadi intinya ruqyah itu adalah terapi pengobatan kepada orang yang terkena sakit, baik itu sakit medis ataupun non medis, yang itu dengan cara dibacakan Al-Quran. Oke. Seperti itu singkat. Oke. Jadi memang jin itu bisa mengganggu secara tadi itu ya, medis maupun non medis gitu ya? Ya secara fisik ya mungkin ya. Secara fisik gitu? Ya. Bisa ya? Bisa. Banyak sekali. Dan memang harus ada metode penyembuhannya. Gitu ya. Kadangkala orang sakit kok diobati fisiknya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ternyata memang butuh diruqyah ini. Wah, ini kan sering ya kita ketemu di rumah sakit itu ketika orang sakit diperiksa ke medis ternyata kok tidak ada gejala. Betul. Tapi faktanya sakit. Faktanya dia sakit. Gitu. Ada keluhan-keluhan. Ada keluhan-keluhan yang bahkan sampai kadang lumpuh, kadang sampai buta, kadang sampai lamanya mendapatkan keturunan dan sebagainya. Itu kan padahal ketika dicek itu normal semua. Ya, ada yang misalkan pusing dengan sangat berat, padahal dicek darahnya dan sebagainya itu faktanya normal saja. Jadi memang gangguan jin itu nyata ya, dan bahkan memang dikatakan mereka itu setan itu musuh yang nyata bagi manusia, bagi kita orang-orang mukmin ini.
Oke, luar biasa ya. Ternyata kita hari ini belajar tentang dunia lain. Dunia lain. Dunia lain ya, yang mungkin ya banyak orang yang merasa, oh kalau bicara tentang sesuatu yang goib, sesuatu yang nggak kelihatan itu mesti hubungannya nanti sama jin, setan, gentayangan kan gitu ya. Dan ternyata bisa jadi itu adalah faktor gangguan pada diri seseorang dan itu memang butuh kemudian diterapi atau diobati dengan cara apa? Ruqyah ya, ruqyah syariah yang sesuai dengan syariat. Wah, ini berarti belajar dari Ustadz Ibnu Alwan. Betul. Oke, ini sekarang alhamdulillah saya diminta untuk bantu beliau ya, khususnya kan di Jogja ini kan beliau punya apa namanya sebuah komunitas lembaga kesehatan lah, namanya IDC. Apa itu IDC? Immunity Development Center. Jadi pusat pengembangan imunitas. Wah, berarti itu apa? Imunitas itu kayak bicara tentang kekebalan ya? Betul. Berarti nanti dibacok itu enggak kayak gitu. Karena mungkin dari Banten itu tadi ya. Debus tadi ya. Enggak ya. Kekebalan maksudnya di sini apa ini? Wah, perlu diklarifikasi. Kenapa kalau ada yang mau baca bahasa Inggris ya? Karena kalau dibikin bahasa Indonesia itu udah konotasinya udah negatif ini. Iya. Namanya kekebalan ini kan kepal dibacok. Oh, kepal dibacok. Ditembak dan sebagainya. Bukan itu ya? Bukan. Jadi kekebalan tubuh itu sebenarnya adalah ya sesuatu proses apa namanya ilmiah yang itu Allah menciptakan manusia itu dengan apa ya bentuk yang sangat sempurna. Jadi ketika manusia itu mengikuti sunatullahnya, mengikuti fitrahnya, itu insya Allah ya kesehatan itu sebenarnya sesuatu yang mudah gitu. Dan kalaupun nanti memang ada masalah pun juga Rasul pun juga telah mengajarkan banyak beberapa pengobatan ya, ada ruqyah, ada kemudian terapi bekam, kemudian juga ada yang namanya herbal. Nah, herbal itu kan madu dan sebagainya. Oke ya. Berarti sangat luas sekali ya. Iya, artinya bicara tentang apa yang garap dalam bidang IDC tadi itu banyak sekali. Intinya apa? Intinya mungkin ya bicara bagaimana kemudian hidup itu sesuai dengan sunnahnya Rasul. Betul. Gitu. Hidup seperti apa? Yang hidup sehat, yang berkah, yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa? Kalaupun nanti kemudian ada masalah, nah ternyata kembalinya kepada Islam sebagai solusi. Kembali kepada tuntunan Islam. Luar biasa. Cuman memang hari ini kita fokusnya cuman di itu, Mas Anaris. Jadi di ruqyahnya saja karena ya. Ini yang menjadi urgent ya, harus kita dakwahkan di masyarakat. Mengapa? Karena hari ini banyak sekali masyarakat itu yang belum paham tentang makna ruqyah yang sebenarnya seperti apa. Ada yang mereka belum paham tapi sudah pengen ruqyah, tapi ternyata malah ketemunya apa? Bukan ruqyah syariah tapi ruqyah syirkiyah. Ketemu sesuatu nih macak kiai, macak apa namanya? Ustaz, tunggu. Nah itu. Nah, kok begitu teko gini misalkan Pak Yai, saya mau curhat ini masalah saya gini. Oh, rasa ngomong. Aku ngerti. Oh gitu ya. Ini. Ini kayaknya ini perlu ya. Perlu ada perbedaannya. Ini mungkin pernah agar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya tahu ketika datang ke situ langsung suruh ngapain gitu. Nah, ini ciri-cirinya yang enggak syar'i itu seperti apa kira-kira? Gitu. Jadi ciri-cirinya itu ketika jenengan datang gitu ya. Kemudian mau cerita masalah itu. Kalau yang ciri-ciri ruqyah syirkiyah itu dia sudah tahu masalah jenengan. Ngerti sak durunge winara. Ngerti sak durunge winara. Terus asal cerita Mas, aku ngerti. Kayak bareng ini toh. Nah, dan itu betul. Betul. Ya, kenapa? Karena memang ruqyah syirkiyah itu kan sebenarnya hanya perpindahan daripada dukun ya, yang dikemas dengan busana-busana Islam. Ya. Karena apa? Karena praktek perdukunan hari ini sudah sangat merosot. Lakunya itu pasiennya itu sedang merosot. Orang sudah banyak meninggalkan praktek perdukunan karena takut syirik. Betul. Akhirnya apa? Mereka ya mau tidak mau harus merubah penampilan. Biar pangsa pasarnya semakin meluas. Oh, berarti gitu ya. Emang tetap permainan bisnis gitu. Bisnis perdukunan yang berkedok ruqyah tadi itu. Nah, ketika sudah datang seperti itu, kenapa dia bisa tahu? Karena memang dia menggunakan jin. Jin, kemudian dia bisa mengorek informasi tentang pasien itu. Kadang pasien yang datang pun juga ada jinnya. Nah, gitu ya? Ada jinnya, dia kena gangguan juga. Nah, jadi bisa nyambung ngobrol. Iki bareng apa ini omah, ada masalah apa gitu.
Gitu ya. Itu salah satunya. Yang keduanya ya biasanya nanti untuk pengobatannya biasanya minta macam-macam, minta disediakan ini dan itu. Misalkan ya tolong disiapkan buntut boyo. Buntut boyo betulan apa boyo lidah buaya? Ya semacam-macam lah. Kalau tadi njaluk itu aneh-aneh ya kayak Pitik cemani. pitik ireng gitu. Leh atau apa. Gue kayak kelek-kelek. Istilahnya ya. Wah, iya. Itu seperti itu. Ya, itu pertamanya, keduanya seperti itu. Berarti harus ada syarat untuk itu gitu. Iya, kenapa dia minta aneh-aneh seperti itu? Karena memang Jinnya yang jin minta. yang mau bekerja itu dia minta upah. Nah, upah itulah kadang berbentuknya macam-macam. Kalau pengen yang nanganinya itu jinnya kuat ya sesajinya harus lebih kuat, lebih gede gitu. Iya. Kalau misalkan hanya masalah kecil ya cukuplah main dibelah ke pitik Apa rokok sak bungkus ngono ya. Wah. Jine iki. Tapi kalau masalah ahli gede, hisab. Iya. Jine ahli hisab. Iya. Heeh. Misalkan masalah gede ternyata dia itu juga dapat serangan dari orang yang tidak suka dan ternyata jin yang mengganggu itu juga ternyata jin ampuh. Lebih kuat. Nah, maka mau tidak mau kan dukun itu kan manggil jin yang lebih kuat lagi. Nah, mau tidak mau dia harus manggil jin yang lebih kuat. Nah, jinnya itu kadang mintanya macam-macam. Nggak cukup ayam, nggak cukup rokok sebungkus, jalur kebu. Bahkan kadang ada yang minta itu janin, ada yang minta itu nyawa ditaruh di tengah-tengah jalan itu. Kemudian ada semacam sajian-sajian tengah jalan. Nah, itu kan sebagai proses pertumbalan itu. Nah, dengan melakukan pertumbalan seperti itu, semakin sesat kufurannya itu, maka dukun itu dapat jin yang paling kuat. Misalkan seorang raja yang punya pasukan banyak gitu. Nah, itu faktanya seperti itu, dan itu kan kita mengetahui teman-teman sekalian bahwa itu kan proses kesyirikan yang sangat dilarang di dalam Islam. Makanya pentingnya kita mendakwahkan ruqyah syariah ini agar masyarakat paham ketika mentok di dunia medis itu tidak lari ke jalan yang salah. Ngeri ya. Ternyata dunia perdukunan itu mengerikan sekali ya tadi itu ya. Termasuk ketika kemudian dikupas oleh Mas Bambang. Mas Bambang takut nggak sih cerita kayak gini kalau kedengaran sama rajanya jin? Insya Allah tidak takut. Enggak takut. Karena apa? Karena kita kan orang-orang beriman gitu. Allah itu menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Amin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Jadi Allah yang menjadi pelindung bagi orang-orang beriman dan mengeluarkan dari kegelapan ke dalam cahaya. Jadi tidak akan pernah bisa mereka nyentuh orang-orang beriman. Masya Allah. Wah, ini berarti terbukti betul-betul terapis ruqyah ya toh. Ayo tukang ruqyah malah wedi dhewe ya repot. Nah, ini luar biasa. Berarti sekarang bedanya dengan ruqyah yang syariah itu seperti apa? Kalau ruqyah syariah sendiri adalah proses pengobatan yang itu hanya sandarkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi intinya kesembuhan bukan dari peruqyah. Peruqyah ini enggak sekti. Cuman di pusat kekebalan tubuh untuk kebal bacok ya enggak juga ya. Tetap manusia biasa. Sama seperti pasien-pasien yang lainnya juga. Sama seperti manusia biasa. Ya kita sama manusia. Yang mana kita di situ sebenarnya hanya membantu membacakan saja. Ibaratnya karena kadang ada pasien yang bingung kan bagaimana mengatasi, bagaimana ruqyah. Kadang kalau membaca sendiri takut nanti kesurupan dan sebagainya kan gitu. Kita minta tolong pada peruqyah. Nah, peruqyah itu hanya membacakan. Nah, ruqyah syariah cirinya seperti ini. Jadi peruqyah itu yang pertama pasti nggak akan pernah mengerti masalahnya sebelum pasien itu cerita. Karena kalau di IDC itu kami punya lembar diagnosa. Berarti harus nulis dulu. Apa gejala yang dirasakan? Pusing, kedutan, randi duit, kanker ya, kadang kering ya. Menurunkan imun nih. Bukan utang ya. Menurunkan imun loh itu. Iya betul. Suwe-suwe jebule stres kan? Di sini jin kabeh. Karena nanti saya ceritakan beberapa pintu-pintu masuknya setan jin dalam tubuh manusia itu salah satunya itu melalui kantong kering tadi itu. Ini hati-hati ya, yang sudah utang 5.000 triliun, hati-hati. Jangan pakai triliun. Itu. Kayak riba malah. Kapan-kapan di ruqyah, Iya. Ruqyah nasional. Gedung.
ru'yah nasional itu. Tapi dari pejabat-pejabatnya dulu. Oke, berarti Ya, itu ya. gitu. Jadi memang ada lembar khusus Ada yang itu harus diisi oleh pasien. Kemudian baru ketahuan gejalanya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa begitu ya. Terus apa lagi itu? Ya, itu yang pasti perukiah tidak akan tahu ya permasalahannya sebelum ada informasi. Makanya nanti di diagnosa itu ada sebuah diagnosa seperti dulu apakah pernah belajar tenaga dalam, apakah pernah punya jimat, ya, kemudian apakah kemudian ada masalah dengan orang yang hari ini belum selesai, gitu. Termasuk mungkin urusan bisnis, urusan apa, ya, keluarga, urusan jabatan gitu ya. Ini kan sering terjadi itu. Betul. Kemudian apalagi musim kayak gini kan, musim apa nih? Pilkadal. Pilkadal. Jangan Gitu ya. Berkerumun ya. Tapi pilkadal boleh. Iya, itu boleh. kebal kayak sini kali. Oh, kayak gitu ya. Wah, ini. Ya, terus. Ya itu. Jadi itu kan seperti itu. Termasuk apakah pernah duduk kecewa atau stres akibat kantong kering tadi Betul. Atau mungkin sering cekcok dengan suami atau istri gitu. Kemudian apakah keluarga juga dulu leluhur itu pernah bermain dengan hal yang seperti itu. Benar. Nah, itu baru dari situ kita bisa mengetahui ya dugaan-dugaan bahwa memang ini ada pintu-pintu masuk setan, termasuk maksiat. Dosa-dosa besar seperti makan riba, seperti durhaka sama orang tua, berzina, syirik. Wah, itu lari dari medan jihad. Wah, itu bagian dosa besar itu. Bisa jadi itu pintu masuknya setan. Setan ke situ ya. Wah, makanya manusia kesetanan itu karena banyak maksiat yang dia lakukan gitu. Ya, mengikuti jalannya setan itu ya. Gitu. Jadi memang perukiah itu nggak akan bisa mengerti kalau tidak ada informasi. Betul. Baru kemudian nanti ya tidak mengajukan syarat apapun, ya sudah. Ketika sudah tahu dibaca, ya sudah, kita hanya memohon pada Allah, bersama-sama kita bertobat atas dosa kita, baru kemudian kita membacakan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Oke. Berarti nggak harus pakai ini ada syarat ini, apalagi itu yang nilainya itu mungkin ya tadi itu menyesuaikan dengan pesanan setannya tadi itu ya. Oke. Berarti dibacakan ayat-ayat, ya kan? Nah ini kalau kita sering lihat nih beberapa peruqyah melakukan aksinya begitu. Itu kemudian ada pasien yang udah muntah-muntah gitu. Iya. Nah ini apa fenomena apa ini? Apakah memang itu yang melakukan itu jin yang di dalamnya, kemudian rasanya gimana gitu, atau ya bisa digambarkan nggak? Kan tentunya itu bikin panik juga kalau orangnya nggak tahu gitu. Kalau yang peruyahnya ya mungkin ya saya nggak tahu sih apakah juga lihat apa tidak itu. Apa cuma lihat apa gejala-gejalanya atau memang bisa dilihat itu penampakan itu sebenarnya? Ya, sekali lagi kalau yang namanya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Semua manusia itu defaultnya itu nggak akan pernah bisa melihat jin. Nah, kalau memang dia bisa melihat jin, itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama memang ada gangguan jin dalam dirinya. Sehingga ketika jin dah masuk ke dalam diri manusia, dia kemudian bisa menguasai organ-organ tubuh manusia. Jadi ketika dia melihat, jinnya itu melihat, itu minjam mata kita. Sehingga ketika dia melihat bangsanya, kita juga jadi ikut melihat. Itu salah satu gangguan. Orang yang udah sering melihat banyak gangguan seperti itu, ya itu memang kemungkinan di dalamnya itu ada jinnya gitu. Iya, itu 99% positif gangguan. Ya, itu seperti itu. Makanya kalau ada yang seperti itu tuh memang sebaiknya cepat diruqyah. Atau kadang memang ada jin yang menampakkan diri, cuman hanya sebatas bau-bau, atau menampakkan itu sebenarnya ya bermaksud untuk menakut-nakuti. Biasanya tidak takuti adalah seorang peruqyah, atau memang orang-orang yang memang keimanannya bukan dari tidak selalu dari keimanan. Tidak selalu. Ya, karena para sahabat pun juga pernah dilihatin jin juga itu. Ya, memang itu bermaksud untuk apa sih? Untuk mengecoh agar manusia itu takut dengan mereka gitu. Tapi kan bagi orang-orang yang sudah paham keimanannya kuat, ya nggak perlu takut. Kita bacakan Bismillah aja, dia besarnya apapun jadi sebesar lalat itu sudah. Dalam hadisnya kan udah begitu. Apalagi kita lempar pakai batu tuh udah
Kelimpungan itu. Mau megang batu aja sudah duduk. Gitu. Itu jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dilihat. Nah, kalaupun memang di ruqyah kemudian itu ada yang namanya reaksi ya. Bereaksi. Reaksi itu gitu. memang macam-macam. Kalau yang kita lihat di TV-TV itu kan memang kembalikan kepada tujuan. Tujuan awal ruqyah itu untuk apa? Nah, kalau tujuan ruqyah untuk pengobatan, itu insya Allah kita bisa kendalikan tidak sampai begitu. Ya, meskipun ya bisa Pasti akan kemungkinan ada terjadi seperti itu. Biasanya kalau itu jin-jin yang masuk lewat dulunya ilmu tenaga dalam, ilmu kesaktian untuk perang, untuk berkelahi, kebal. Nah itu seperti itu. Frontal dia akan melawan secara frontal. Tapi kalau yang itu pun nggak semuanya ya. Kalau kita nasihati dulu sebelumnya itu dia akan melemah, kemudian akan keluar dengan sendirinya. Bahkan sebelum keluar kadang mereka masuk Islam dulu. Nah, baru kemudian dia keluar. Nah, tapi kalau udah memang niatnya untuk entertain, ya untuk dakwah ke masyarakat, karena memang kadang masyarakat butuh yang seperti itu kan, tontonan yang menghibur gitu kan. Ya sudah, tanpa perlu kita kasih nasihat sama jinnya, ya langsung kita bacakan aja. Pasti akan bereaksi. Kita bacakan, langsung pasti kan jinnya terusik ya. Ketika dia nyaman tinggal di dalam tubuh orang itu, kok ini diusik. Sementara orangnya juga belum dinasehati, jinnya juga belum dinasehati. Akhirnya apa? Dia merasa masih nyaman, nggak ada macam-macam. Yang punya pun manusianya juga belum mau melepas, kok tiba-tiba diruqyah. Dia melawan berontak. Apa urusanmu kok ganggu aku? Kan ngono kowe. Wah, terus semuanya Ngene ya. Gitu. Makanya kalau prosesnya untuk penyembuhan itu kita yang pertama tazkiyatun nafas itu yang paling penting. Kita bersihkan sampah batin yang ada pada pasien agar dia bertobat kepada Allah dan mau meninggalkan itu semua, melepas itu semua. Nah, ketika dia melepas itu semua, jin sudah nggak punya rumah. Nah, ketika dia berdosa, bertobat, tempatnya hilang. Ketika dia punya amarah dendam sama orang, amarah dendamnya itu dihilangkan, dia memaafkan, rumahnya hilang. Nah, ketika dia punya perjanjian dengan jin dulunya, dengan tenaga dalam dan sebagainya itu, ya kemudian dia juga rumahnya otomatis sudah hilang. Nah, tinggal kita nasihati, ayo jin, ini si Fulan sudah tidak mau ada kamu di dalam tubuhnya. Kamu ini dolim, ya, ini tidak sesuai dengan tujuan penciptaan Allah, kan? Nah, kalau kamu masih tetap di situ, itu nanti kamu akan diajak oleh Allah. Ayo keluar. Sebelum kamu keluar, kalau memang kamu jin kafir, ya kamu masuk Islam dulu. Nasihatnya seperti itu. Kalau kamu jin muslim ya bertobat pada Allah, kembali ke alam kalian, jangan ganggu manusia. Itu seperti itu. Baik, sendiko dawuh, Pak. Ya tentu wadah ngeyel. Aku rawati ngono kowe. Aku rawati. Kowe sapa? Kenalan sike gitu ya. Wah, berarti memang kayak ngobrol ya? Iya. Itu kalau sampai kemudian dia menguasai tubuhnya pasien. Tapi kalau pasien tidak terkuasai tubuhnya, insya Allah dia pasti mendengar dan pasti akan bereaksi kayak ada yang jalan gitu, tergetar atau panas. Nah itu kadang baru dinasihati dia udah muntah sendiri kan, dia keluar dengan sendirinya. Nah, atau kadang baru kita pegang gitu dia udah keluar sendirinya. Jadi dia udah menerima nasihat kita dan mereka ketakutan. Panas gitu ya. Sampai seperti itu ya jin itu ya. Ternyata bisa juga dia itu menguasai tubuh fisik dari pasien. Itu apa namanya gejala-gejala ringan lah. Gejala ringannya itu ya dia bisa tinggal di dalam tubuh manusia, kemudian orang itu kemudian minimal gejala ringannya itu malas beribadah. Suka marah-marah. Iya bang, Ki jangan-jangan kena kabeh iki. Males. Canduan game. Kecanduan. Hati-hati iki milenial iki. Game online iki salah satu itu. Iya. Karena dia lalai pada Allah. Lupa, lalai dengan kita masuk menambah kesesatan di situ. Menambah kelalaian manusia itu. Jadi dia masuk dalam tangannya agar gatal tuh, pengennya mengubin terus. Karena banyak kasus ya di ruqyah itu tangannya ya gerak-gerak sendiri dan dia kadang keluar kayak ucapan-ucapan yang ada di gamenya itu. Sama Mobile Legends itu keluar sendiri tuh. Terserah karuan itu. Gini bang. Iya gitu ya. Wah, iya ngono kae lah. Memang setan kan tugasnya begitu ya, melalaikan kita agar nanti kan orang itu kan ya
berbuat syirik, lalai pada Allah dan meninggalkan su'ul khatimah. Jadi sahabat mereka di neraka kan begitu. Tujuan utamanya. Luar biasa ya. Jadi ternyata fenomena orang kerasukan jin itu tidak sekedar orang itu kemudian kayak ini ya apa namanya kesurupan gitu ya. Ternyata orang yang lalai dengan ketaatan kepada Allah, termasuk dia itu suka bermaksiat tadi itu yang paling berat, bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia meninggalkan sholat juga iya ya. Artinya apa, mungkin dia sibuk dengan game ya, dengan gadgetnya ya, hati-hati ya. Ya, pedagang online sama desain logo. Ini sampai malam begadangan, paginya nggak subuhan. Desain dakwah. Oh, gimana? Desainnya buat dakwah toh? Oh, desainnya buat dakwah, tapi kok malah raih ibadah. Wah, ini bermasalah ini gitu ya. Harus diruyah ini gitu ya. Nah, itu ngeri sekali ya. Wah, luar biasa. Karena gangguan itu kan gini, Mas Andres. Jadi gangguan awal tuh paling hanya kayak gitu ya, bikin malas ibadah ya. Tapi gangguan itu semakin lama dia akan semakin kuat. Karena begitu ada jin masuk dalam tubuh itu, dia mengundang jin yang lain. Bahkan kadang dia bisa beranak pinak dalam tubuh manusia. Astagfirullah. Nanti sampai titik pada jin itu masuk yang memang udah jahat sekali, itu nanti dia bisa membuat sampai sakit pada fisik. Misalkan lumpuh gitu ya. Lumpuh yang sampai nggak bisa berjalan. Kakinya lumpuh, kemudian gatal-gatal. Katanya setiap maghrib sampai subuh nggak bisa tidur. Kadang sampai kemudian kepalanya sakit, kadang sampai buta, menahun. Astagfirullah. Ya termasuk salah satunya banyak sekali, banyak penyakit kanker ya. Kanker itu juga salah satunya gangguan jin juga. Termasuk gila itu, ya ujung-ujungnya gila itu. Orang yang kemudian gila itu, ya karena awalnya dari psikis saja. Karena sebuah fenomena kejadian menimpa dia, karena akidahnya lemah, imannya lemah, kemudian dia tidak bisa bersabar akan ujian itu, akhirnya dia kan stres ya, depresi. Nah, depresi itu konslet. Bener nggak konslet itu? Begitu dia depresi, itu kemudian setan melihat sebuah sinyal, wah itu ada rumah baru. Langsung dia masuk, nah begitu dia masuk, itu kemudian semakin menambah depresi itu. Jadi ditambah dibumboni gitu loh. Karena jenenge geni iki ora dipateni malah dibumboni soki bensin gitu. Jadi tambah stres, tambah jeru. Nah, sampai kemudian dia betul-betul sangat bertambah sedih, bertambah kecewa, akhirnya ya sampai dia tidak sadarkan diri. Semua tubuhnya itu termasuk akal dan jiwanya itu dikuasai oleh jin. Makanya dia kadang marah sendiri, kadang tertawa sendiri. Betul. Nah, gila yang seperti itu, yang dadaan seperti itu kan akibat sesuatu hal dan sebagainya itu insya Allah kalau dengan ruqyah insya Allah kan pasti akan sembuh ya. Rasul sudah banyak ya, ada sahabat yang sakit gila kan, datang Rasul dibacakan ruqyah sembuh. Dan banyak sekali pasien-pasien yang seperti itu. Makanya RSJ itu rumah sakit jiwa itu, itu kalau mau diruqyah tiap hari itu ya mari kabeh itu. Iya. Tapi sudah pernah belum menawarkan jasa ruqyah? Rapayu. Rumah sakit Rapayu repot ya. Iya. Orang gilanya dipiara jadi. Dipiara. Kok iso nyoblos ya? Iya yo. Itu kok coblosan orang gila barang itu kan lumayan toh. Menambah suara. Menambah suara pemilih ya. Bot-boti ya. Iya. Jadi kiai kalau wong edan ki padha. Iya. Padha-padha sak swara toh. Padha-padha sak swara gitu. Oh iya benar. Makanya kalau ngajari nyuruh kiai untuk milih nggak mau, suruh orang gila saja kan gitu ya. Dan dipiara. Diperbanyak. Wah, ini ya gila dunia gitu. Banyak sekarang. Oke. Wah, luar biasa sekali kita ngobrolin tentang ruqyah dan ternyata memang itu menjadi sebuah alternatif pengobatan bagi orang-orang yang termasuk tadi itu terkena gangguan jiwa. Jadi bisa fisik, bisa psikis. Ternyata Islam punya solusi pengobatan dengan ruqyah tadi itu ya. Yang sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, itu terus yang dibaca itu apa sih sebenarnya, Mas? Yang dibaca yang pertama doa-doa. Doa-doa yang Rasul ajarkan. Ketika Rasul doanya berhubungan dengan
Pengobatan atau? Iya, doa yang memang berhubungan dengan pengobatan. Ketika Rasul dulu sakit kan didoakan sama malaikat Jibril. Ya. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik, wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfik. Allah menyembuhkan kamu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Ketika ada seorang sahabat yang Abu Sa'id Al-Khudri itu radhiyallahu anhu itu, ketika melewati sebuah kampung itu kan ada seorang kepala suku yang sakit tuh, digigit kalajengking gitu kan. Kemudian minta diobati, diobati sama sahabat dengan dibacakan Al-Fatihah. Itu seperti itu. Dengan bacaan-bacaan ya seperti kita mohon kesembuhan pada Allah. Sebenarnya sih tidak harus menggunakan bahasa Arab ya. Maksudnya utamanya pakai bahasa Arab. Betul. Kalau memang nggak bisa bahasa Arab, kita bahasa Indonesia pun juga nggak apa-apa. Yang penting kan menyandarkan permintaan pasrah kepada Allah, minta perlindungan, minta kepada Allah. Itu. Baru nanti setelah kita berdoa, baru kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, apapun itu. Hafalnya Al-Fatihah ya ayat kursi, ayat kursi. Ya, ayat kursi saja. Diulang-ulang terus ya apa-apa. Nggak ada ayat khusus berarti. Nggak ada ayat khusus. Semua Al-Quran adalah obat. Ya, itu. Jadi memang beberapa Rasul itu mengajarkan ketika pas mengobati itu ayat-ayat tertentu ya. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi ya. Terus 3 kul ya, Al-Falaq sama An-Nas kan gitu. Tapi tidak hanya terbatas di situ, semuanya bisa digunakan. Jadi cuma bacaan saja. Karena intinya ya tadi itu yang namanya Al-Quran itu bagi orang-orang beriman itu sebuah rahmat. Jadi umumnya manusia ketika dibacakan Al-Quran, kalau dia beriman itu pasti tentrem, nyaman, adem, ayem gitu. Betul. Tapi kalau kemudian itu ada jin ya, kemudian jin itu masuk dalam tubuh manusia, maka dia termasuk jin yang dolim. Nah, termasuk manusia yang dolim pun juga sama, yang nggak betah dengan Al-Quran. Makanya apa? Ketika dibacakan Al-Quran bagi orang-orang dolim atau jin yang dolim itu tidaklah menambah kepada mereka kata Allah kecuali kerugian. Jadi tidaklah menambah pada mereka kecuali kerugian. Jadi kalau orang-orang dolim atau jin yang dolim masuk dalam tubuh kita, itu kan dolim sudah. Kita dibacakan dia pasti terbakar. Masih tersiksa. Makanya kita ketika meruqyah itu bukan sedang seperti ngejak berantem sama jin, bukan. Justru kita nasihatin jin itu, kamu tuh udah dolim, kamu itu sudah berlaku dolim sama manusia. Ayo kamu tobat daripada kamu disiksa sama Allah nanti. Nah, kalau kamu tetap bertahan di situ, kamu tetap ngeyel di situ, kamu sombong pada Allah, ya saya serahkan urusan sama Allah. Berlepas diri dari bacakan ruqyah dia pasti terbakar, bahkan bisa binasa itu, mati dalam suruh khotimah. Makanya ketika jin mendengarkan nasihat seperti itu, dia bisa mati. Dia akan langsung keluar sendirinya, gondring gitu maksudnya. Iya. Tapi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya, kalau kelihatan ya berarti malah jadi dukun meneh. Udah. Nampaknya itu biasanya gini, yang umumnya itu lewat mulut, muntah, seret. Kadang gelegean. Kadang ada kayak angin itu rasa semriwing gitu ya? Semriwing lari ke ujung-ujung jari. Yang terasa pasiennya kalau itu. Ada yang berasa nih lari ke sini. Ya udah itu berarti dia keluar. Udah keluar. Botol. Jadi jin manusia jadi jin botol ya keluar. Iya. Berarti memang hanya pasien yang bisa merasakan itu ya. Betul. Yang terapi sendiri tidak bisa merasakan. Cuma gejalanya dia itu sudah keluar seperti apa? Ketahui dari itu ya. Iya, dari informasi. Makanya ketika pas kita bacakan itu kita tanyakan dulu ada yang dirasakan nggak, ada panas sebelah sini. Ya sudah kita pegang sininya gitu. Enak ya. Pijetin. Enggak sih, tepuk-tepuk gini. Nah, tepuk gini pun itu udah kayak pukulan yang sangat keras itu buat sini itu ya. Terus kesakitan sudah dipukul gitu. Karena dia itu sudah istilahnya mutajasad gitu. Menjadi satu dengan jasadnya manusia gitu ya. Iya. Nah, itu berarti kalau ketika ngomong itu sebenarnya yang ngomong jin ya gitu. Ya, pinjam mulutnya orang selalu. Iya, ketika pas dia bisa menguasai tubuh manusia, yang ngomongnya jin itu. Bahkan pasiennya nggak sadar sama sekali. Kita rekam itu ya. Ingat nggak kamu tadi begini? Nggak ingat sama sekali. Tapi kadang dia masih bisa menguasai, ya setengah-setengah. Nah, itu biasanya masih setengah sadar. Dia tahu tangannya gerak macam-macam, tapi dia nggak bisa mengendalikan.
Oh. Nah, tapi kalau sudah sampai menguasai penuh, orang itu udah nggak ingat sama sekali. Nah, itu sampai seperti itu. Oh gitu ya. Tak kira itu ya cuma acting ya itu tuh. Gitu Ya kan? Ada Sinetron ya. entertain di televisi misalnya gitu. Iya. Tahu-tahu ngomong sendiri tenanan ora iki mesti sutradarane iki settingan nih aku. Gitu ya. Ternyata memang betul ya. Iya. Ada yang seperti gitu. itu. Wah, berarti kita harus hati-hati dalam arti apa? Menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan, makanya apa itu ta'awudz itu ya. Tuh. Nah, mohon perlindungan Ada kepada Allah zikir Subhanahu wa pagi dan petang. Ada zikir pagi dan sebagai petang. bentengnya orang-orang beriman. Masya Allah gitu. Ada kemudian ketika mau tidur kita juga harus bikin benteng lagi kan. Misalkan jaga wudhu, kemudian baca ayat kursi, itu kan banyak hadisnya itu. Kemudian baca 3 kul tadi insya Allah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan insya Allah jadi benteng. Itu insya Allah kalau meskipun tidur jam berapapun, kalau kita tidur itu dalam keadaan persiapan seperti itu insya Allah subuh nggak akan kesiangan kayak itu insya Allah. Wah, Masya Allah. Kita Nyindir-nyindir iki nah, misalkan memang ada itu ya sebagian mungkin sahabat atau keluarga kita atau mungkin yang memang kadang sulit suka bangun subuh karena biasanya memang dia tidak membentengi diri. Ketika dia nggak tidur aja bentengnya udah hilang satu. Ketika dia nggak baca ayat kursi bentengnya udah hilang 2. Ketika dia tidak berpasrah diri kepada Allah sudah nggak punya benteng sama sekali. Akhirnya apa? Ketika tidur ya setan kemudian masuk dalam rumah itu, kemudian dia dari luar itu ngipasi aja itu. Pas lagi subuh itu ngipasi aja. Bahkan dikencingin dalam hadisnya kan dikencingin. Dikencingin. Sampai nggak denger sama sekali adzan itu. Matanya juga di ini gendoli gitu. Gendoli biar nggak mau melek kan. Melek gini paling mikirnya ya Mang Murid nggak salah 12 jam itu. Nah, iya. Mang menit engkas lah. Berhasil gitu. Mang menit suka jam piro wong wis jam 7 kok. Jam 7. Jam 7:05. Gitu ya. Wah, Makanya betul-betul apa ya? Al-Qur'an itu betul-betul sebuah informasi yang sangat sempurna ya. Katakan sudah innahul lakum aduwwum mubin bahwa sesungguhnya mereka setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Musuh dalam artian mereka ingin menyesatkan kita sejauh-jauhnya dari Allah. Gak seneng kalau manusia lagi mau taat sama Allah. Luar biasa ya. Ya itulah fenomena jin dan jun ya. Jin dan jun. Mengerikan sekali. Tapi sebenarnya mereka itu adalah makhluk biasa. Betul. Mereka itu ciptaan Allah. Yeah. Mereka itu tidak perlu kita takuti. Yang kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri dalam dunia usaha itu memang kadang ada orang-orang yang persaingan ya, yang itu kemudian mereka menghalalkan segala cara. Ketika ada bisnis yang serupa, kemudian dia laris, ya, kemudian dia nggak suka dengan hal itu karena dia sepi kan, dia ambil jalan pintas. Kemudian misalkan dikirimlah macam-macam itu jin untuk membuat seakan-akan toko itu tutup. Atau mungkin seakan-akan toko itu banyak belatungnya atau apa, yang membuat orang itu jijik lah. Bahkan kadang lihat aja itu nggak kelihatan buka, padahal buka. Gitu. Bisa kelihatan tutup, ini kayak ditutupi dengan suatu ilmu gaib lah sih. Ada tabir yang menutupi gitu ya. Lah kuwi nang nggon warungmu lho. Lah ya kok ora mampir. Lah tutup padahal buka. Ya itu sering seperti itu. Nah, makanya banyak sekali hal seperti itu dan sebenarnya sihir sendiri itu sebenarnya bisa masuk ya karena memang ada kemaksiatan di dalamnya. Okay. Tapi nggak selalu sih, karena Rasul pun juga kena sihir kan. Nggak selalu, tapi lebih mudah masuk ketika memang ada kemaksiatan di dalamnya. Karena itu mereka lebih menemukan tempat yang nyaman buat mereka. Wah, tinggal di sini. Beda kalau misalkan tempat usaha itu sering dibacakan dzikir, sering diruqyah ya, kasih pagar terus kan. Nah, betul. Itu mental itu mereka, nggak bisa masuk. Sering dengarkan Al-Qur'an itu nggak betah. Catat nih para pengusaha ya, kalau punya tempat usaha, kantor ataupun warung, toko dan seterusnya, dipakai untuk aktivitas ketaatan pada Allah. Bacakan Quran, untuk tadarus, untuk mengaji ya.